dan kita balik lagi di Pintalk ngobrol seru MG2 Radio bersama DLH Provinsi Jawa Barat. Betul banget, dimana nih tema kita hari ini tuh cermat soal air, sehatkan keluarga, cek air rumah bersama UPTD LLH. Betul sekali, dan masih ada Bu Ruli, masih ada Pak Wisnu juga di hari ini. Nah kita kepo nih Bu, yang dimana kita pengen tahu juga informasi seputar kandungan air atau mungkin juga keadaan air yang bisa dibilang kualitasnya di Provinsi Jawa Barat nih, terutama di wilayah-wilayah yang bisa dibilang padat penduduk. Nah itu sekarang gimana Bu? Baik, terima kasih. Jadi untuk kualitas air itu ada yang namanya indikator indeks kualitas air. Nah, jadi indeks kualitas air ini berlaku secara nasional, jadi ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup di sini. Dan untuk pengujiannya itu harus menggunakan laboratorium yang tadi ya, sama seperti kami terakreditasi dan teregistrasi oleh KLH. Nah, apa sih yang diambilnya gitu ya? Pengambilannya pakai apa gitu? Jadi ngambilnya di pengambilan kualitas air menggunakan lab di sungai-sungai, jadi di sungai utama maupun di sungai anak-anak sungai seperti itu. Dan pada saat ini gitu ya memang rada sedih gitu ya, jadi kualitas air di Jawa Barat ini angkanya pada angka 46,86. Nah jadi kalau itu tuh kayak apa sih gitu ya? Ya jadi predikatnya tuh kurang gitu, jadi kurang itu berarti kualitas air sungai di Jawa Barat ini dalam kondisi yang tercemar gitu, seperti itu. Jadi dari mana sih sumbernya gitu ya? Jadi sumber-sumbernya banyaknya. Jadi dari semua usaha kegiatan itu apa aja gitu. Jadi ada pabrik, ada kayak kantor kami juga gitu ya, kantor-kantor, ada rumah sakit gitu ya, ada restoran, ada hotel dan sebagainya. Dan juga sama-sama juga dari perumahan juga kan mungkin kita tadi ya mungkin nyambung sama pertanyaan di yang padat penduduk gitu ya. Jadi ketika lahan-lahannya mungkin sempit gitu ya, jadi kan boro-boro mau bikin septic tank gitu ya, langsung mungkin bukan menuduh ya, saya langsung dibuang ke sungai gitu seperti itu. Dan tentunya mungkin kita mikirnya cuma sedikit sih yang dibuang dari rumah kita, tapi kan rumahnya banyak gitu ya. Jadi akhirnya ya masuk ke sungai, ya itu mungkin salah satunya yang menyebabkan pencemaran sungai di Jawa Barat seperti itu. Jadi angkanya ada di 46,86. Iya. Bisa dibilang itu kualitas yang kurang baik juga ya Bu ya. Kurang baik. Berarti kan tadi ada parameter utama baik dari penduduk dan segala macamnya. Nah, apa mungkin ada indikasi-indikasi yang lain yang jadi parameter penilaian untuk kualitas air? Iya. Jadi untuk indeks kualitas air ini ada 8 parameter utama. Cuma yang paling utama itu adalah angka BOD, COD, pH, kemudian koli tadi ya dari tinja manusia gitu, dan satu lagi kadar oksigen di dalam air. Jadi BOD COD itu adalah kebutuhan oksigen yang dibutuhkan untuk menguraikan pencemaran di air seperti itu. Kalau pH keasaman, jadi kalau pH yang baik itu antara 6 sampai 9. Jadi pada saat ini kadang-kadang yang melebihi dari 9 atau kurang dari 6 seperti itu. Dan kalau DO itu kadar oksigen di dalam air. Jadi mungkin kalau teman-teman bisa lihat mungkin ya kalau ke sungai kok nggak ada ikannya, tinggal ikan sapu-sapu gitu ya. Nah ikan sapu-sapu itu adalah yang paling kuat sebenarnya. Jadi ketika airnya udah tercemar sekali gitu ya. Jadi memang cuma tinggal ikan sapu-sapu yang bisa hidup di situ. Jadi ketika ikan sapu-sapunya udah nggak ada ya berarti sangat tercemar gitu air tersebut. Kuat banget ya ikan sapu-sapu. Berarti yang ada di akuarium Ocha tinggal ikan sapu-sapu, airnya tuca. Parah. Nggak ngaku kan GG itu mah Bu sebenarnya. Tapi nih Bu, berarti sebenarnya siapa aja sih yang kayak airnya tuh harus diuji gitu, dan kenapa kita tuh harus nguji gitu air ini? Jadi kan setiap usaha kegiatan itu kan harus punya yang namanya dokumen lingkungan ya gitu. Jadi semacam AMDAL, UKL, seperti itu. Nah di situ tuh nanti ditentukan gitu ya, misalnya kalau pabrik tekstil misalnya nanti ada parameter yang harus dia ukur setiap bulan sekali, titik penatannya. Jadi nanti kalau lab datang itu nanti udah ditentuin koordinatnya, itu fix koordinatnya di situ gitu ya, seperti itu. Nah jadi si pabrik itu harus punya instalasi pengelolaan air limbah gitu. Jadi ketika dibuang ke media lingkungan itu harus dicek dulu tuh sama lab gitu, apakah mau baku mutu atau tidak gitu. Ya tentunya kalau tadi ya kenapa harus diuji ya, kalau melebihi baku mutu ya pasti kan nanti dibuang ke sungai gitu ya. Nanti di sungai ya itu gitu, jadi akumulasi, jadi semua limbah tuh ada di sungai gitu. Seperti itu, jadi ketika melebihi ya innalillahi lah gitu kita gitu ya, seperti itu. Jadi sungai kita tercemar jadinya. Nah itu yang disayangkan ya, kalau kita tidak cek atau mungkin tidak tahu seputar kualitas air yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita gitu ya. Nah yang jadi penasaran kita nih Bu, berarti untuk cara pengujiannya atau mungkin cara pengecekannya sampai mungkin ke prosedurnya itu seperti apakah?
Jadi nanti mungkin kalau menghubungi lab gampang ya, misalnya kayak lab kami tinggal telepon dan pakai media penghubung lainnya apapun gitu ya. Nanti mungkin ada jadwal gitu ya, misalnya pengambilannya mau tanggal berapa seperti itu, karena mereka punya kewajiban melakukan pengujian air limbah itu 1 bulan sekali. Nanti kita datang, kita ambil sampelnya sesuai dengan titik tadi ya, koordinatnya telah ditentukan, kemudian sampelnya diambil sama kami ke laboratorium. Karena saat ini tuh memang harus diambil sama petugas laboratorium, nggak boleh diambil sendiri sama saya mau ambil nih dari pabrik X gitu ya, ambil aja nih saya mau uji ke lab gitu. Jadi sekarang tuh harus sesuai ketentuan KLH harus diambil sama laboratorium yang terregistrasi gitu, seperti itu, diambil ke lab, kemudian diuji di lab. Nah setelah diuji di lab kemudian disandingkan dengan baku mutu. Nah jadi ketika wah ternyata pas dilihat gitu ya kalau alhamdulillah kalau sesuai baku mutu gitu ya. Kalau tidak sesuai ya si perusahaan gitu ya harus mengoreksi lagi gitu instalasi pengelolaan air limbahnya, apakah memang apa sih yang kurangnya gitu. Kalau masih kurang ya apakah ada bahan kimia yang ditambahkan, apakah ada bak yang kurang seperti itu. Jadi memang dia harus review kembali sehingga pokoknya apapun teknologi yang dipergunakan, air limbah yang dibuangnya itu harus memenuhi baku mutu gitu. Harus sesuai. Bisa kalau misalkan kayak nggak apa-apa Bu, saya aja yang bawain ke kantor, udah nggak bisa gitu, harus taat ya. Inisiatifnya harus sesuai. Betul. Nggak usah terlalu tinggi ya. Gitu. Betul. Tapi nih Bu, kan kalau misalkan kayak sekarang itu masih banyak masyarakat yang masih menggunakan air tanah nih. Kira-kira boleh nggak sih kalau kita nih perorangan warga biasa doang pengen ngetes nih kualitas airnya gimana gitu, itu bisa nggak? Tentu bisa gitu ya, karena kita bukan cuma untuk perusahaan aja ya, jadi semua wargi Jabar gitu ya kita layani seperti itu. Jadi ya tadi gitu tinggal menghubungi aja, kan kita punya segala media lah ya, misalnya WA juga pasti kita hubungin, tinggal janjian aja gitu ya, nanti kita ambil ke rumahnya gitu. Karena kan kadang-kadang ada yang suka, aduh kok kayaknya air tanah saya kok kayaknya saya agak curiga misalnya kok setelah pakai kok kayak sakit perut dan sebagainya, seperti itu sih. Bisa. Jadi tolak ukur juga. Betul, apalagi sekarang kan lagi musim hujan. Benar. Ngaruh tuh pasti ke airnya. Itu dia. Sekarang aku pengen tahu nih Bu, kalau misalkan kita nih kayak sebagai masyarakat, kira-kira apa sih yang harus kita perhatiin terhadap air yang kita gunakan ini? Ya, mungkin kalau yang untuk menggunakan air tanah ya gitu ya. Ya jadi yang pertama harus jaga jarak gitu ya. Jadi jarak itu antara sumber air bersih kita dengan septic tank kita gitu, seperti itu. Tapi jangan dilihat cuma di rumah kita aja, jadi lihat juga samping-samping, takutnya di rumah kita udah, nah jarak aman itu 10 meter gitu ya. Ketika kita lihat di rumah kita udah 10 meter nih gitu. Tapi ternyata sama sebelahan gitu ya. Jadi kita mungkin harus ya kalau sambil berkunjung ke tetangga mungkinnya sambil dilihat juga septic tanknya di mana gitu ya. Takutnya deketan sama air bersih kita, sumber air bersih. Terus yang kedua juga harus lihat perpipaannya gitu kan. Jadi jangan sampai ada cross gitu ya antara pipa air bersih dan pipa air buangan. Jadi karena ketika terjadi kebocoran jadi bisa netes ke perpipaan air bersihnya seperti itu. Kemudian juga misalnya kalau airnya itu kelihatan aduh ini kok kayaknya saya pengen, mungkin zaman dulu ya waktu zaman kita orang tua gitu ya, orang tua kita kan suka pakai injuk gitu ya, pakai kerikil, pasir gitu ya. Kalau sekarang sih mungkin ada lebih canggih lagi, ada namanya karbon aktif gitu, ada zeolit gitu, ada yang pakai klor gitu untuk buang, untuk nginin bakterinya seperti itu. Dan yang terakhir juga kan kalau bakteri gampang ya, kalau kita sakit perut dan sebagainya pasti karena memang masih ada bakteri misalnya di dalam air yang kita gunakan. Jadi jangan lupa untuk mendidihkan air sampai 100 derajat gitu ya. Jadi kalau belum mendidih jangan dimatikan dulu gitu si kompornya gitu ya, seperti itu. Jadi sabar dulu, Ca. Kalau istilahnya warga Sunda mah nah cai. Nah, sabar dulu. Sabar ya. Nggak usah kalau misalnya baru pelupup dikit tuh jangan dimatiin. Iya gitu. Nah, mungkin kalau dari Pak Wisnu sendiri nih, mungkin ada pandangan tersendiri ketika wah ini air harus dicek nih. Ini air ada yang janggal nih. Nah, parameternya gimana? Atau mungkin tolak ukur dari Pak Wisnu sendiri gimana? Ya, baik. Untuk parameter sendiri itu pertama harus dilihat dari fisik. Yang pertama air itu bau atau tidak. Kalau bau berarti tidak bagus, kurang bagus. Terus yang kedua keruh atau tidak. Nah itu standar air ya seperti itu. Terus ya tadi
biasanya walaupun jernih, biasanya kalau sumber air dekat dengan septic tank kurang dari 10 meter biasanya masih ada kandungan bakteri E. coli biasanya itu ya. Iya. Mungkin dari saya itu, seperti itu. Itu jadi itu yang perlu diperhatiin ya. Iya, itu betul. yang jadi poin utamanya. Yang jadi kalau misalkan kamu juga ngekontrol lingkungan rumah sendiri, kamu juga harus aware juga dengan yang ada di sekitar, termasuk tetangga juga. Betul. Gitu. Berarti kamu sekarang punya rencana ya? Ada ke tetangga ngecek Bu sepatunya di mana gitu ya. Tapi nih Bu, kalau misalkan berarti kita mau nih buat nguji kualitas air di rumah kita, ini prosedurnya gimana? Terus kita bisa ngehubungin kemana? Jadi untuk kualitas air itu kita tuh ngacu ke Permenkes 2 tahun 2023. Di situ tuh ada 13 parameter gitu ya. Nah jadi nanti masyarakat gitu ya bisa minta kami, ya mungkin nggak cuma lab kami aja tapi semua lab yang memang sudah menjadi terakreditasi gitu ya, bisa minta ke mereka gitu ya, tolong diujikan misalnya kalau ada agak curiga-curiga gitu ya, misalnya kok kayak masih, oh iya mungkin salah satu lainnya lagi selain sakit perut gitu ya, jadi kalau kandungan besinya tinggi itu bisa gatal-gatal gitu, gatal-gatal dan mungkin kalau lagi nyuci baju terutama ya, misalnya kalau warnanya agak-agak jadi kelam gitu ya, karena mungkin itu salah satunya kandungan besinya tinggi gitu, atau apalagi kalau bajunya putih ya, jadi kelihatan banget ya, bener. Seperti itu. Jadi bisa dengan mudah gitu ya mengakses laboratorium gitu. Jadi tadi mungkin kalau ke kami bisa menghubungi lewat media apapun seperti itu. Oke, itu dia Syah. Jadi mudah banget ya kalau misalkan juga kamu yang sendiri listeners pengen lebih tahu juga kondisi air yang ada di rumah atau mungkin di kantor, ya pokoknya di lingkungan kamu, itu bisa dengan mudah dan bisa dibantu juga di sini untuk dicek juga semuanya juga ya Ca ya. Oke, dan tentunya di hari ini aku kepo juga nih Ca, karena kan di sini gak cuman pengujian atau mungkin penelitian juga di hari ini. Yang Ocha pernah bilang ke Gigi ya. Apa itu? Kalau di sini tuh bisa juga kita dapetin pembelajaran yang lain. Oh ya, Ca. iya benar. Berarti itu ada apa? Nah, kalau misalkan di sini nih Bu, ada juga kampus atau mungkin sekolah dan segala macam yang ingin belajar, ingin magang di sini dan segala macamnya. Itu berarti bisa juga ya? Bisa juga ya? Itu cara menghubunginya gimana? Langsung aja ke call center yang ada di sini atau gimana? Jadi ya bisa pakai call center ataupun bersurat. Biasanya kalau dari SMA atau SMK tuh biasanya bersurat ke kami memohon misalnya selama 3 bulan atau 6 bulan seperti itu. Dan kami tidak memungut biaya, jadi semuanya gratis gitu ya buat para siswa SMA, SMK yang kadang-kadang kan kalau di sekolahnya tuh kan alatnya cuma satu gitu ya. Mau pakai berebut, mau praktek juga susah. Nah di sini tuh mereka kan alatnya banyak gitu. Jadi teman-teman SMA, SMK tuh bisalah gitu datang dan langsung praktek gitu ya. Bener-bener sampai ahli banget gitu untuk menggunakan suatu alat seperti itu, sehingga ya kalau SMK kan biasanya memang banyaknya yang setelah lulus tuh kan untuk mencari pekerjaan gitu ya, jadi mereka sudah ahli di dalam hal tersebut. Dan untuk mahasiswa kan banyak yang penelitian gitu ya, pengen nguji parameter X seperti itu kan, biasanya kalau di lab lain mungkin tiba-tiba dapat hasilnya aja. Kalau di lab kami mereka bisa masuk ke labnya gitu, bahkan mungkin melakukan pengujian sendiri di lab kami gitu, jadi bisa tahulah prosesnya seperti apa, sehingga nanti mungkin kalau lagi sidang gitu ya dengan mudah gitu menjelaskannya gitu, jadi karena tahu prosesnya seperti apa. Itu dia tuh, tahu prosesnya dan segala macamnya ya. Betul banget. Nah sekarang aku pengen nanya satu lagi Apa tuh? ke Pak Wisnu nih Pak, kan berarti Bapak udah selalu ngecek di sini ya. Nah sejak kapan sih Pak Bapak nguji air di UPTD LLH ini? Untuk PT Almasindo sendiri itu kurang lebih udah masuk ke 3 tahun. Wah, 3 tahun. Iya. Lama juga. Udah lama juga ya. Berarti rutin berarti langsung selalu ke sini ya Pak. Berarti kalau ngeceknya itu berarti setiap berapa Rentan waktu berapa lama? Rentang waktu 1 bulan sekali. Oh 1 bulan sekali? Iya betul. Jadi 1 bulan sekali akan ada pengecekan terus dengan kualitas air yang ada di sana? Iya betul. Oh oke, dan so far berarti sampai sekarang semakin membaik ya? Iya betul. Oke, dan mungkin dari Pak Wisnu sendiri ada langkah awal sambil juga terus pengujian dan segala macamnya untuk juga memperbaiki kualitas air itu seperti apa mungkin dari Bapak sendiri? Ya kalau dari saya sendiri dengan adanya pemeriksaan tiap bulan sekali itu yang diharapkan kualitas air olahan limbah dari PT Almasindo itu sendiri memenuhi baku mutu sesuai permintaan sesuai dengan
Yang dianjurkan. Dianjurkan Kementerian Lingkungan Hidup. Ya. Itu dia tuh Ca. Jadi udah sesuai juga dengan ada pengujian yang bisa dibilang ini skalanya rutin ya. Selama 3 tahun ini setiap bulannya terus secara rutin diuji dan diuji juga agar tahu juga pengalokasiannya seperti apa, penanganannya seperti apa. Gitu dia. Katanya sih air di rumah udah bersih, tapi kenapa tiap abis mandi masih gatal-gatal ya? Jadi curiga, jangan-jangan air sumur kamu tuh bukan air bersih, tapi air pura-pura bersih. Nah, daripada nebak-nebak dan terus jadi korban air toksik, mending diuji aja di UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup DLH Provinsi Jawa Barat. Laboratorium yang lengkap, alatnya canggih dan sudah terakreditasi resmi. Mau air dari rumah tinggal, kantor, sekolah, bahkan air kolam mandi bola, semua bisa dicek kualitasnya. Semua akan dibahas secara lengkap di Pintalk, ngobrol seru MGT Radio bersama DLH Provinsi Jawa Barat. Bersama DLH Provinsi Jawa Barat, kita bisa berikan keamanan dan kenyamanan masyarakat Jawa Barat dalam mengonsumsi air sehari-hari. Di sini aku pengen tahu juga nih untuk Pak Wisnu mungkin ya, selain juga yang tadi didapatkan baik meningkatkan kualitas air yang ada di sana gitu. Nah, aku pengen tahu mungkin manfaat-manfaat yang didapatkan setelah juga selama 3 tahun ini dan sudah rutin juga melakukan pengujian, berarti apa aja tuh Pak? Ya, baik, manfaat bagi perusahaan itu bisa mengetahui hasil air itu lab memenuhi baku mutu atau tidak. Misalkan memenuhi baku mutu, maka air hasil olahan itu bisa langsung dibuang ke badan air. Oke. Ya. Itu yang utamanya ya, juga dilakukan oleh Almasindo ini ya. Iya, betul. Itu tuh Cah. Jadi nggak istilahnya nggak ngawang juga ya. Iya, betul. Ngawang juga, udah tahu untuk kualitasnya seperti apa, iya, betul. layaknya dibuang tuh seperti apa dan segala macamnya ya. Iya, betul. Gitu. Tapi berarti nih Pak, kalau misalkan di kantor Bapak ini sendiri nih, kira-kira yang di sana tuh yang diujinya sama UPT DLH ini tuh apa aja nih? Apakah air saja atau ada apa lagi gitu? Ya, untuk sementara air saja dan kebenaran ini ada dari DLH sendiri itu lab sini udah ada pengujian udara ya, udara ambien sama uji emisi. Nah, mungkin kedepannya ya lihat dulu. Iya. Itu berarti kan semakin sini semakin meningkat juga Ibu ya. Jadi skala pengujian ini ya gak hanya dalam air tapi udara pun dan juga emisi pun dan segala macamnya itu bisa diuji juga Ca. Betul. Nah, jadi penasaran nih Bu, itu kalau misalkan udara ngukurnya gimana? Iya bener udara. Kan aku bingung ya. Sambil kemarin aku ngawang-ngawang gimana ya cara ngukur udara, kan gak mungkin diambil gini. Susah digenggam ya. Itu gimana? Ya, jadi kalau ngukur udara tuh pasti ada metodenya ya, ada SNI-nya seperti itu. Jadi kalau untuk udara ambien ini, jadi ada alat gitu ya, namanya kayak HVAS, High Volume Air Sampler namanya gitu. Jadi di situ tuh ada beberapa parameter, diantaranya partikulat, jadi semacam debu ya, debu gitu, ada PM 2,5, jadi suatu debu yang ukurannya tuh di bawah 2,5 gitu, ada yang debu ukurannya di bawah 10 gitu. Nah seperti itu, jadi caranya ya ada alat penyedotnya gitu, jadi alatnya tuh kayak semacam nanti mungkin bisa dilihat lah ya, jadi nanti bentuknya bulat gitu ya, jadi nanti ada sedotannya gitu, nanti ada semacam filter di sana, nanti si filternya itu yang akan dihitung gitu, seperti itu. Oke. Dan itu dihitungnya 24 jam. Jadi nanti mungkin kalau nanti dari Pak Wisnu mungkin ya kalau pengen nguji ke kami, nanti mungkin staf kami bakal diam di sana, petugas kami gitu ya, akan diam di kantor Bapak selama 24 jam karena ada beberapa parameter yang memang harus diambilnya setiap jam selama 24 jam gitu. Seperti itu. Gitu. Tuh, Pak Wisnu gimana? Sudah aman? Aman. Katanya mau bawa tenda sih. Iya, mau bawa tenda. Aman. Di Almasindo katanya ada kue cubit Ibu. Jadi kalau nginep di sana sehari aman. Oke, itu disedot kayak gitu ya Bu ya, untuk pengujian dan segala macamnya ya. Nah, untuk skala pengujiannya, udara yang disedot apakah juga dalam satu lingkup itu akan mempengaruhi atau mungkin hanya skala berapa meter kah dan segala macamnya gitu. Jadi kan kalau untuk udara ambien itu memang saat ini tuh banyaknya memang yang memerlukan itu dari perusahaan karena tadi jadi selain air juga di dokumen lingkungannya tuh ada kewajiban untuk mengukur udara ambien setiap 6 bulan sekali gitu.
Nah jadi udara ambien itu kan udara bebas, jadi seperti kalau kita keluar gitu ya, itu tuh udara yang kita hirup gitu seperti itu. Jadi memang nanti ada semacam apa ya, jadi sebelum menentukan titiknya di mana tuh ada kayak semacam windrows gitu, jadi mengetahui arah angin, jadi yang paling representatif di mana seperti itu. Jadi nanti titiknya juga telah ditentukan juga di suatu titik di situ, itu yang paling representatif. Nah kita ambil di situ. Jadi itu mewakili yang ada di area itu gitu. Tapi yang paling representatif di mana, karena ya mewakili arah utara, barat, timur, laut, timur dan sebagainya gitu. Jadi semua arah mata angin tuh di situ gitu, yang paling representatifnya. Ya gitu. Jadi ada kajiannya dulu. Iya, dikaji dulu ya. Aku jadi penasaran Bu. Jadi aku tuh punya rumah nenek Bu. Sebelahnya tuh tempat pembuangan sampah. Itu kan berarti pasti benar-benar buruk banget ya udaranya ya. Berarti rumah neneknya pindah. Dibiayain boleh nggak? Gimana Cak terus? Ya udah, jadi kayak kalau misalkan kita mau tes udara juga berarti bisa gitu Bu? Ya, jadi memang kalau yang udara, nah itu kalau udara itu yang udara bebas ya. Nah yang udara emisi ini sedang kita kembangkan gitu ya, karena kita lagi mengadakan alatnya dulu gitu ya. Dan memang sekarang tuh kita lagi ditugaskan sama pimpinan untuk menguji kualitas emisi dari insinerator, karena kan sekarang sampah-sampah tuh banyak dibakar gitu ya. Betul. Nah jadi apakah memang apakah setelah dibakar itu hanya memindahkan pencemaran misalnya dari sampah jadi pencemaran udara. Jadi tetap gitu emisi insinerator itu tetap harus diukur. Jadi ada baku mutunya juga gitu. Jadi nggak sembarangan main bakar-bakar gitu gitu. Karena pembakaran itu harus di atas 800 derajat biar aman buat lingkungan seperti itu. Kalau di bawah nanti dia menghasilkan semacam dioksin furan yang memang nggak bagus gitu buat kesehatan. Ya, gitu. Challenging juga ya. Iya betul. Yang dimana untuk pengujian itu nggak hanya dalam air, tapi udara juga bisa dibilang rumit juga ya Bu ya. Ya maksudnya banyak yang harus dilihat dulu dan segala macamnya dicek juga. Nah ini aku penasaran nih, mungkin dari Ibu atau mungkin dari Bapak untuk istilahnya self control. Nih itu untuk tahu juga, wah ini udara ini nggak baik nih. Yang kita tahu kan kalau udara berarti dari baunya kah, atau mungkin kesegarannya, tingkat apanya. Nah mungkin ada pandangan lain dari Ibu dan Bapak? Ya mungkin yang sangat terlihat ya mungkin kayak waktu ada pencemaran di Jakarta gitu gelap gitu ya udara ya, mungkin kalau dari kasat mata dari situ gitu, tapi memang tetap harus diuji sama laboratorium biar tahu kevalidannya berapa sih gitu, angka pencemarannya berapa sih, melebihi baku mutunya sebanyak apa gitu, seperti itu. Iya betul banget. Nah mungkin dari Bapak ada pandangan lain? Ya kalau dari udara paling yang pertama yang bisa secara fisik itu kan mungkin kalau asap kan kelihatan, debu juga mungkin bisa kelihatan, tapi kalau misalkan ada gas yang berbahaya kan nggak bisa, maka dari itu butuh pemeriksaan. Nah itu dia. Balik lagi ke Bu Ruli ya. Betul sekali. Betul sekali. Jadi dia makanya kenapa kita ada di sini listeners, biar kamu juga aware ya. Kalau misalkan kantor-kantornya juga membutuhkan. Iya betul. Itu wajib banget, kamu tinggal datang aja ke sini ke UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup biar tahu juga baik kualitas airnya atau mungkin udaranya itu sendiri, agar kita juga aktivitasnya nyaman, aman, dan juga balik ke rumah sehat juga. Betul banget. Itu dia tadi informasi-informasi yang ada, dan sekarang kita akan jawabin pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di YouTube channel MG2 Radio maupun di WhatsApp atau mungkin di sosial media lainnya juga ya. Dari Ocha dulu apa dari GG dulu nih? Boleh dari Ocha nih. Boleh. Yang pertama ada dari Sabila nih, katanya mau tanya dong gimana sih caranya saya bisa tahu air di rumah saya itu layak diminum atau enggak? Apakah harus selalu diuji di lab? Gitu. Baik, terima kasih. Ya kalau untuk valid ya berarti memang harus diuji di lab biar tahu angkanya berapa seperti itu. Tapi kalau yang nggak harus ke lab, misalnya bisa yang cara mudah gitu ya. Misalnya tadi untuk parameter yang kalau kita konsumsi langsung ada reaksi gitu ya. Misalnya tadi kalau misalnya kita airnya mengandung koli gitu ya, ya mungkin kita bisa sakit perut kalau yang masih nggak kuatan gitu ya gitu ya. Nah udah gitu yang tadi satu lagi yang besi, kadar besi ya, logam gitu ya. Kalau misalnya kita di dalam airnya itu banyak kandungan besinya, itu nanti biasanya kita tuh kalau mengkonsumsi tuh ke kulit tuh gatel gitu, gatel-gatel gitu. Dan kalau ke baju, kalau dipakai untuk nyuci baju tadi kan warnanya berubah butek gitu ya, mungkin kalau ini ya butek, atau kalau
sangat terlihat kalau bajunya warna putih ya, jadi warnanya agak kekuning-kuningan seperti itu. Jadi itu sih kalau misalnya memang nggak harus ke lab gitu ya, cara yang paling mudah itu. Begitu. Itu tuh sudah terjawab satu. Dan sekarang di sini ada Almira, Ibu Bapak, ada Almira Rizky Sadia. Kalau mau nguji air sumur itu seperti apa, syaratnya apa, dibawanya kemana, dan mungkin include dengan yang lainnya, mungkin seputar biayanya, itu gimana? Baik, makasih Almira. Jadi untuk ini nanti kami mungkin akan ada di IG kami ada kontaknya gitu ya. Jadi dengan mudahnya bisa by phone juga bisa kami layani gitu, nggak harus pakai surat dan sebagainya gitu ya. Kemudian nanti kami bisa mengambil ke rumahnya gitu ya, air sumurnya. Ataupun bisa juga sih misalnya dikirimkan ke kami, tapi kami tidak membandingkan dengan untuk koli, karena koli itu cepat banget berkembang biaknya gitu ya. Jadi ketika misalnya Teh Almira ini bawa ke kantor, ke lab kami gitu ya, ternyata kolinya makin banyak. Jadi untuk kolinya kita nggak bandingkan dengan baku mutu, gitu karena ada kemungkinan di jalan itu dia memecah belah makin cepat gitu seperti itu. Jadi tidak karena kalau kami yang ambil pasti ada pengawetan, jadi angkanya tetap segitu gitu. Tapi kalau tapi pengawetan ada kemungkinan makin banyak gitu ya. Jadi pas datang ke kami tuh, loh kok kolinya tinggi banget gitu seperti itu. Jadi takutnya shock gitu karena tadi tidak dikawetkan, jadi tidak kami bandingkan dengan baku mutu. Seperti itu. Begitu sudah terjawab ya. Terus nih dilanjut lagi. Boleh, ada silakan. Dari Dimas. Kalau misalkan nih dari hasil lab bilang airnya tuh nggak layak pakai mungkin. Terus saya harus gimana? Apakah ada bantuan atau solusi dari DLH? Jadi terkait dengan apabila airnya tidak layak pakai ya, mungkin kalau kita coba dulu mungkin sama seperti di rumah saya juga airnya memang kurang baik gitu ya, jadi kami mencoba untuk dari pribadi dulu gitu ya, misalnya melakukan tadi pengolahan secara sederhana gitu ya, pakai ijuk gitu ya, pakai zeolit, pakai karbon aktif yang memang di pasaran itu sudah ada seperti itu. Nah mungkin terkait dengan air bersih itu memang mohon maaf gitu ya, itu ada di Dinas Perumahan dan Permukiman gitu ya. Jadi memang saat ini memang dinas itu di Jawa Barat juga gitu. Jadi memang saat ini sedang menggalakkan untuk memperluas layanan terhadap air bersih gitu. Dan mungkin bisa juga kan saat ini sudah ada ya instansi yang mengolah air bersih sendiri gitu, seperti PDAM seperti itu gitu. Jadi kalau saya gitu, kalau di rumah gitu pengalaman saya gitu ya. Jadi saya menggunakan 2 sumber air gitu, PDAM dan juga air tanah sendiri gitu, saya ambil dari rumah. Seperti itu, dan nanti mungkin kami coba untuk berkoordinasi juga mungkin sama dinas yang terkait dengan air bersih ini gitu ya, layanannya apakah seperti apa gitu, mungkin seperti itu. Nanti kami akan coba berkoordinasi ya, karena mungkin kalau kami terkait dengan pemeriksaan air limbahnya gitu ya, air bersihnya seperti apa, tapi terkait dengan layanan mungkin nanti kami bisa mungkin menghubungi kami, nanti akan kami hubungkan dengan dinas terkaitnya seperti itu. Oke. Nah ini sempat juga nih nyambung dengan pertanyaan yang juga disampaikan di sini sama Mei, yang dimana sering mengkonsumsi air-air yang ada di rumah baik untuk masak, untuk nyuci, atau mungkin juga untuk hal-hal yang lainnya juga. Apakah juga hanya air tanah yang harus diperiksa? Nah kalau untuk air PDAM apakah juga lebih baiknya diperiksakan juga atau diuji juga kah? Ya sebenarnya kalau PDAM itu kan sudah punya pengolahan, mohon maaf ya kalau saya kurang betul gitu kalau menjawab ya. Kalau PDAM itu kan dia punya pengolahan air bersih sendiri ya, memang dari air permukaan yang diolah menjadi air bersih seperti itu. Yang seharusnya memang dia tuh layak menjadi air baku untuk digunakan sebagai air minum gitu, seperti itu. Tapi mungkin di perjalanan ada pipa-pipa yang bocor mungkin ya gitu. Kan kita sering juga di jalannya lihat gitu ya, ada pipa PDAM yang bocor dan sebagainya yang mungkin akan mengkontaminasi mungkin seperti itu. Jadi ya memang kita harus sangat berhati-hati juga gitu ya, dengan ya asas kehati-hatian lah ya gitu. Kalau seharusnya memang sudah memenuhi sebagai air baku air minum sebenarnya gitu kalau PDAM. Ya, setahu saya seperti itu. Oke, itu. Kalau misalkan kamu untuk asas kehati-hatian ya untuk juga kandungan yang ada di rumah,
lebih baik sok kamu konsultasiin apakah harus diuji atau gimana. Betul. Atau juga misalkan kamu pengen lebih tahu informasi lanjutannya, boleh langsung kamu mampir. Ada call centernya mungkin bisa disebutkan Ibu, atau mungkin ada sosial medianya? Oh iya, IG-nya UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup. Nanti mungkin tadi ada di medsos, nanti mungkin bisa dilihat aja searchingnya UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup DLH Provinsi Jawa Barat. Oke. Oke, itu dia untuk sosial medianya, boleh kamu kepoin dan segala macamnya. Sebagai juga nggak kerasa ini udah di akhir juga, mungkin dari Pak Wisnu ada yang ingin disampaikan atau mungkin boleh mengajak teman-teman di rumah atau mungkin listeners di rumah, baik yang di kantor, untuk sama-sama juga aware seputar kualitas air udara yang ada di sekitarnya. Boleh silakan. Ya, untuk untuk air layak konsumsi atau tidaknya, indikatornya yang pertama mungkin dari saya pribadi itu bisa dilihat dari bau. Misalkan bau jangan dipakai. Nah, yang kedua itu kekeruhan atau ada endapan atau tidak. Misalkan ada endapan itu pasti kandungannya pasti tinggi, itu tidak layak untuk dikonsumsi. Oke. Nah, makanya langsung diperiksa di sini aja ya Pak ya. Oke, gak hanya dari Pak Wisnu aja, tapi juga teman-teman yang juga hadir di sini, langsung aja diuji ya kualitas air udara kamu di kantor kamu di sini di UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, biar kamu lebih tahu juga atau mungkin lebih paham juga seputar kualitas yang ada di sini. Mungkin dari Ibu ada yang ingin disampaikan lagi untuk listeners? Mungkin kami di UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup ya di LH Provinsi Jawa Barat senantiasa ingin terus melayani wargi Jawa Barat gitu ya, ingin memperluas dan menambah lingkup pelayanan gitu dengan harga yang tadi ya harganya rendah gitu ya, karena memang kami tidak bergerak di usaha gitu ya, jadi memang untuk pelayanan, kemudian juga hasil yang valid gitu, dan kami tunggu juga para teman-teman SMA SMK dan para mahasiswa, para peneliti gitu yang ingin magang atau melakukan penelitian di kami seperti itu, dan kami tunggu juga untuk warga masyarakat untuk melakukan pelayanan di kami. Oke, itu dia listeners ya. Dan gak kerasa di akhir juga itu dia ngobrol seru hari ini di Piltalk Ngobrol Seru MG Radio bersama di DLH Provinsi Jawa Barat. Ibu terima kasih banyak loh Ibu sudah memberikan informasi. Pak Wisnu terima kasih banyak juga sudah memberikan informasi. Itu dia barengan juga sama Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup ada Ibu Ruli Fatwani STMT yang juga sudah hadir, dan juga ada Bapak Wisnu dari HRGA PT Almasindo yang sudah hadir di sini, Ocha. Betul banget, dan gak kerasa berarti sekarang waktunya kita pamit. Thank you banget buat kamu nih listeners yang udah pada bertanya juga. Kita ketemu lagi nanti ya Gia. Betul sekali, karena masih banyak episode-episode lain yang kamu akan dapetin informasi atau mungkin insight-insight yang lebih baik untuk kualitas hidup kamu, lingkungan kamu listeners. Kalau begitu Piltalk hari ini Gigi Maula pamit. Rasa Nadila juga pamit, dan sekarang kita balikin lagi ke New Gang Pagi. Bye-bye.